Di usia 20 tahun, Mike Tyson bukan hanya sekedar juara dunia, dia adalah simbol ketakutan itu sendiri. Dunia memujanya karena ia sanggup menghancurkan lawan dalam hitungan detik. Tapi dunia tidak pernah bertanya, siapa yang menghancurkan Mike Tyson jauh sebelum ia melangkah ke atas ring? Selama bertahun-tahun, dunia hanya mengenal Mike Tyson sebagai monster di atas ring. Sosok yang tidak punya rasa takut, sosok yang tidak punya belas kasihan. Tapi saat lampu ring padam, saat sorak-sorai itu hilang, yang tersisa hanyalah seorang bocah laki-laki yang sedang ketakutan. Karena pada akhirnya, dunia berhasil menciptakan monster paling menakutkan di muka bumi. Tapi tidak ada satu orang pun yang pernah mengajari monster itu bagaimana caranya hidup sebagai manusia biasa. Mike Tyson tumbuh di Brownsville, Brooklyn, tempat di mana rasa takut adalah bahasa sehari-hari. Di sana, anak-anak belajar membaca bahaya jauh lebih cepat daripada membaca buku. Sebelum Tyson belajar bertinju, ia lebih dulu belajar bahwa dunia bisa menghajarmu kapan saja, tanpa alasan. Perkelahian, pencurian, aksi kriminal, semua itu bukan kejadian luar biasa, melainkan rutinitas. Dan di tengah lingkungan seperti itu, Tyson nyaris tidak memiliki siapapun. Ayahnya menghilang sejak ia masih kecil. Ibunya sibuk bertahan hidup, sementara Tyson tumbuh sendirian di jalanan. Satu-satunya hal yang benar-benar ia sayangi hanyalah burung-burung merpatinya. Bagi Tyson kecil, burung-burung itu adalah pelarian dari dunia yang terasa brutal. Sampai suatu hari, salah satu burung dibunuh di depan matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mike Tyson memukul seseorang. Bukan karena keberanian, tapi karena rasa sakit yang berubah menjadi amarah. Dan sejak itu, bocah yang terlahir sebagai mangsa mulai belajar caranya menggigit balik. Di usia 13 tahun, Tyson mulai terbiasa keluar masuk penjara remaja. Dan sebuah momen di tempat itulah membuat hidupnya mulai berubah. Pada suatu hari, Tyson dan anak-anak di penjara dikumpulkan untuk menonton film tentang Muhammad Ali. Bagi Tyson kecil, Ali terasa seperti sesuatu yang tidak mungkin benar-benar ada. Seorang pria kulit hitam yang bicara tanpa takut dan berdiri dengan penuh keberanian menentang dunia. Lalu setelah film selesai, tiba-tiba lampu ruangan menyala dan Muhammad Ali yang asli berdiri tepat di depan mereka. Ruangan itu langsung berubah kacau. Anak-anak melompat, berteriak, seperti sedang melihat sosok dari dunia lain. Tapi Tyson kecil hanya terpaku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mempunyai sebuah ambisi dan berkata, "Aku ingin jadi seperti dia." Setelah keluar dari penjara remaja, Tyson mulai menghabiskan waktunya bertarung di jalanan dan gym-gym kecil Brooklyn. Dan di sanalah bakat brutalnya mulai menarik perhatian. Sampai akhirnya, seorang pelatih tua bernama Cus D'Amato melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri bocah itu. Bagi dunia, Cus hanyalah pelatih tinju. Tapi bagi Tyson, Cus adalah rumah. Cus membawanya tinggal bersamanya, memberinya makan, memberinya disiplin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Tyson, seseorang benar-benar percaya padanya. Tapi cinta itu juga membawa sesuatu yang lain. Cus mengajarkan Tyson bahwa rasa sakit dan kemarahan di dalam dirinya bisa diubah menjadi senjata. Dan sedikit demi sedikit, Mike Tyson mulai berubah menjadi sosok yang ditakuti dunia. Kemudian ia dikenal sebagai Iron Mike. Dunia jatuh cinta pada monster itu. Dan perlahan, sosok Mike Tyson sendiri mulai menghilang. Di bawah tangan Cus D'Amato, Mike Tyson mulai terlihat seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ia bergerak cepat, menghancurkan lawan-lawannya hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Dunia mulai mengenalnya sebagai Iron Mike. Tapi, di balik seluruh kebrutalan itu, hanya ada satu orang yang benar-benar memahami Mike Tyson, Cus D'Amato. Di mata dunia, Tyson adalah mesin penghancur. Tapi di depan Cus, ia masihlah bocah yang mencari arah hidupnya. Dan selama Cus masih ada, Tyson masih memiliki seseorang yang mampu menahannya. Lalu, pada tahun 1985, Cus D'Amato meninggal dunia. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Mike Tyson kehilangan rumah. Pria yang selama ini menahan kemarahan, rasa takut, dan kekacauan di dalam dirinya, kini telah pergi. Tapi bahkan setelah Cus pergi, sistem yang ia bangun masih tetap hidup. Kevin Rooney, salah satu orang kepercayaan Cus, mengambil alih posisi pelatih Mike Tyson.
Di masa itu, Tyson hidup sepenuhnya untuk tinju. Latihan menjadi seluruh dunianya. Dan selama Rooney masih berada di sisinya, Mike Tyson masih menjadi petarung paling menakutkan di dunia. Puncaknya pada tahun 1986. Di usia 20 tahun, Mike Tyson menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah. Setelah itu, Tyson mulai mendominasi dunia tinju kelas berat. Satu persatu petarung terbaik dihancurkan. Tak ada yang terlihat mampu menghentikannya. Semakin mengerikan Tyson terlihat di atas ring, semakin besar dunia memujanya. Namun semakin lama, dunia di sekitar Tyson mulai berubah. Uang datang terlalu cepat, ketenaran datang terlalu besar. Dan orang-orang yang dulu membangun hidup Tyson perlahan mulai tersingkir. Dunia bersukacita saat monster itu menghancurkan lawan di atas ring, tapi tak ada yang benar-benar peduli pada apa yang terjadi padanya setelah lampu arena padam. Tanpa Cus D'Amato, tak ada lagi yang benar-benar mampu menahan kekacauan di dalam diri Mike Tyson. Dan bom itu kini mulai menghitung mundur. Dalam waktu singkat, Mike Tyson berubah menjadi fenomena terbesar di dunia olahraga. Uang datang tanpa batas, ketenaran datang terlalu cepat, dan semakin besar sosok Iron Mike, semakin banyak orang mulai mengelilinginya. Sejak kecil, Tyson tidak pernah benar-benar tahu rasanya memiliki keluarga yang utuh. Dan seperti banyak orang yang tumbuh dalam kesepian, ia mulai mencari seseorang untuk dipercaya. Lalu ia menikahi aktris Robin Givens. Bagi Tyson, mungkin ini terasa seperti kehidupan normal yang selama ini tidak pernah ia miliki. Tapi perlahan, hubungan itu berubah menjadi tontonan publik. Dan ketika semuanya berakhir dengan perpisahan, Tyson mulai merasa bahwa orang-orang datang ke hidupnya bukan untuk dirinya, melainkan untuk uang dan ketenarannya. Semakin kosong hidupnya terasa, semakin liar cara Tyson menghabiskan uangnya. Pesta tanpa henti, rumah-rumah besar, puluhan mobil mewah. Ia bahkan mulai memberikan barang-barang mahal kepada orang yang baru dikenalnya. Ia melakukan apapun agar orang-orang tetap berada di dekatnya. Tyson bukan sedang membeli kemewahan, ia sedang mencoba membeli kebersamaan. Lalu di tengah kerapuhan itu, Don King masuk. Ia menawarkan dirinya sebagai orang yang dapat dipercayai. Dan perlahan, Tyson mulai menjauh dari orang-orang yang selama ini menjaganya. Sampai akhirnya, ia memecat Kevin Rooney. Sejak saat itu, tak ada lagi orang yang berani mengatakan tidak pada Tyson. Dan perlahan, Mike Tyson mulai dikelilingi orang-orang yang hanya mencintai Iron Mike, bukan Mike Tyson sebagai manusia. Tyson perlahan mulai kehilangan disiplin yang pernah membuatnya begitu menakutkan. Pesta mulai menggantikan latihan, dan fokus itu mulai menghilang. Lalu pada tahun 1990 di Tokyo, dunia akhirnya melihat sesuatu yang selama ini terasa mustahil. Mike Tyson kalah dari Buster Douglas. Untuk pertama kalinya, Tyson terlihat bisa dihancurkan. Dan setelah malam itu, semuanya mulai runtuh semakin cepat. Pada tahun 1992, Mike Tyson divonis bersalah dalam kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman penjara. Dunia yang dulu memujanya kini berdiri menyaksikan kejatuhannya. Ironisnya, di puncak ketenarannya itu, Mike Tyson kembali berada di balik jeruji besi, sama seperti masa kecilnya dahulu. Dan yang lebih mengerikan, kehancuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Di balik dinginnya dinding penjara, Tyson sejenak menemukan sesuatu yang tak pernah ia miliki seumur hidupnya, yaitu kedamaian. Ia memeluk Islam dan menjadi Malik Abdul Aziz. Tapi kehidupan di luar penjara tidak ikut berhenti. Hutang dan tuntutan hukum terus menumpuk, biaya pengacara, pajak jutaan dolar, dan tagihan kehidupan mewah yang terus menguras hartanya. 3 tahun berlalu, saat Tyson keluar dari penjara pada tahun 1995, Don King sudah menunggunya di pintu keluar dengan kontrak bernilai ratusan juta dolar. Pada akhirnya, Tyson tetaplah anak jalanan dari Brownsville yang hanya tahu satu cara untuk menghasilkan uang, yaitu dengan menghajar orang. Setahun setelah keluar dari penjara, Tyson menghancurkan Frank Bruno dan kembali menjadi juara dunia. Dan untuk sesaat, dunia percaya sosok Iron Mike telah kembali. Tapi itu hanyalah ilusi, karena ketika Evander Holyfield datang, bukan hanya sekali, tapi 2 kali Tyson dikalahkan olehnya. Dan dalam laga ulang mereka pada tahun 1997, semuanya benar-benar pecah.
Mike Tyson menggigit telinga Evander Holyfield. Dunia tercengang. Tyson didenda jutaan dolar, lisensi tinjunya dicabut, dan karirnya kembali berhenti. Namun kekacauan itu tidak berhenti di sana. Tyson kembali dipenjara setelah menyerang 2 pengendara di jalan raya. Dan akibatnya, total hampir selama 2 tahun, ia menghilang dari dunia tinju. Lalu saat ia akhirnya kembali, Tyson terlihat seperti seseorang yang benar-benar kehilangan arah hidupnya. Pada tahun 2002, ia menghadapi Lennox Lewis dalam salah satu pertarungan terbesar dalam sejarah tinju. Tapi kali ini, dunia tidak sedang menyaksikan kebangkitan seorang legenda. Mereka sedang menyaksikan sebuah eksekusi publik kepada Mike Tyson. Lewis terlalu besar, terlalu tenang, dan Tyson terlihat benar-benar habis. Dan setelah malam itu, dunia akhirnya menerima kenyataan yang selama ini mereka tolak. Iron Mike sudah tidak ada lagi. Sepanjang karirnya, Tyson menghasilkan lebih dari 400 juta dolar atau sekitar 6 triliun rupiah. Namun pada tahun 2003, ia dinyatakan bangkrut, terlilit hutang puluhan juta dolar. Uang ratusan juta dolar yang dulu diperolehnya menguap begitu saja. Lalu pada tahun 2005, Mike Tyson menghadapi Kevin McBreedy. McBreedy bukan sosok besar, ia hanya petarung biasa yang diharapkan menjadi tumbal agar dunia bisa kembali percaya Tyson masih sama seperti dulu. Namun yang terjadi justru sebaliknya, tak ada lagi rasa takut di mata lawannya. Tak ada lagi aura mengerikan yang dulu membuat dunia gemetar. Yang tersisa hanyalah seorang pria lelah yang sudah terlalu lama memaksa dirinya terus bertarung. Dan di sela pergantian ronde ke-6, Mike Tyson memilih berhenti. Bukan karena ia tak mampu berdiri, tapi karena ia sudah tidak punya keinginan untuk terus bertarung. Tyson mengumumkan pensiun. Ia meminta maaf pada penggemarnya, lalu mengakui sesuatu yang menyakitkan. Ia bertarung hanya untuk membayar tagihan. I'm just sorry I let everybody down. I just don't have this in my heart anymore. No, I'm just fighting to take care of my bills basically. Setelah pensiun, hidup Tyson benar-benar runtuh. Ia bangkrut, kecanduan, dan perlahan ditinggalkan hampir semua orang yang dulu mengelilinginya. Namun justru di titik terendah itulah, Tyson akhirnya menemukan apa yang ia cari seumur hidupnya. Pada tahun 2009, Tyson menikahi Lakiha Spicer. Kiki tidak menikahi sosok dewa tinju dengan ratusan juta dolar. Ia memilih bertahan bersama seorang pria bangkrut yang sedang hancur melawan kecanduan dan trauma masa lalunya sendiri. Tyson menghabiskan masa keemasannya mencoba membeli kebersamaan, namun ia baru menemukan cinta yang tulus saat ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Anak jalanan dari Brownsville itu akhirnya menemukan rumah yang selama ini ia cari. Everything's meant to happen for a reason. Yeah. Nothing's coincidental in life. Nothing. It's meant to be. You think you're navigating your life, but you're not. God ordains our life to be the way it is.